Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kita sebagai orang yang beriman. Perlu dipahami bahwa nikmat iman ini adalah nikmat yang tertinggi. Sehingga kita bisa mengatakan satu orang yang beriman di sisi Allah itu jauh lebih baik dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Satu orang yang beriman. Taruhlah misalnya ketika Allah menciptakan Adam, Allah kan sudah ciptakan ini dunia. Maka satu Adam orang yang beriman ini lebih tinggi nilainya, lebih mulia dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Saya sampaikan ini supaya kita mensyukuri nikmat iman ini, bahwa ini adalah nikmat yang tertinggi yang betul-betul kita harus pelihara. Jadi sekali lagi, satu orang yang beriman di sisi Allah itu lebih baik dibanding dengan dunia. Mungkin kadang-kadang ada orang yang bertanya, bagaimana mungkin satu orang beriman lebih hebat dibanding dengan dunia? Hadirin yang mulia, mari kita lihat lebih jauh. Jangankan satu orang yang beriman, satu amal orang yang beriman itu kadang-kadang jauh lebih hebat dibanding dengan dunia. Mari kita lihat hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunat 2 rakaat di depan subuh, kata Nabi, itu lebih tinggi nilainya dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Salat 2 rakaat. Berapa lama kita kerjakan salat 2 rakaat? Ya paling 2 menit atau taruhlah 5 menit. Ya 5 menit kita kerjakan salat 2 rakaat. Di sisi Allah lebih hebat dibanding dengan dunia. Jadi oleh karena itu kita sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang beriman, dan hendaknya nikmat iman ini betul-betul dipelihara dan disyukuri dengan luar biasa. Hadirin yang mulia, jadi kemudian daripada itu perlu dipahami bahwa agama kita ini sebenarnya sangat mudah. Tidak terlalu membebani kita. Bahkan pernah satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermajlis, duduk bersama para sahabat. Kemudian datang seorang dari desa, biasanya kita katakan Arab Badui. Kemudian dia langsung bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Arab Badui ini mengatakan, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasul, tunjukkan kepadaku amal, kalau saya kerjakan saya akan masuk surga. Apa Nabi menjelaskan Anda harus salat tahajud, salat duha, baca Quran, zikir? Tidak. Nabi memberikan penjelasan sederhana supaya orang menganggap bahwa agama ini sangat mudah sekali, dan untuk masuk surga itu tidak terlalu susah. Apa Nabi katakan? Yang pertama, itu Nabi katakan, antashhada an la ilaha illallah wa la tusyriku bihi syai'a. Artinya kau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan jangan Anda musyrik. Jadi jangan menduakan Allah. Jangan menganggap bahwa ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat selain daripada Allah. Ada yang menghidupkan, ada yang mematikan selain daripada Allah. Artinya dalam keyakinan kita harus
tertanam ke dalam lubuk hati kita bahwa tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menghidupkan, mematikan kecuali Allah. Ini yang harus masuk. Makanya biasa diberikan penjelasan begini, bahwa la ilaha illallah itu adalah nafi isbat. Jadi la ilaha illallah itu artinya menidakkan, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak ditaati, atau tidak ada yang berhak dilaksanakan perintahnya, ditinggalkan larangannya kecuali Allah. Jadi ini yang harus masuk. Makanya nafi isbat itu illallah, kecuali Allah. Biasanya begini, kita kasih contoh. Ketika kita sakit misalnya, kita mau makan obat. Jangan yakin bahwa obat ini menyembuhkan. Tidak. Kita harus yakin bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Dan kita katakan, ini obat, wahai obat, kau tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Obat bisa menyembuhkan, berhajat kepada Allah. Allah bisa menyembuhkan, tidak berhajat kepada obat. Jika Allah menghendaki, obat bisa menyembuhkan. Jika Allah menghendaki, obat tidak bisa menyembuhkan. Jika Allah menghendaki, tanpa obat pun Allah bisa menyembuhkan. La ilaha illallah. Inilah yang dimaksud dengan nafi isbat. Kemudian contoh yang lain, taruhlah misalnya uang. Orang menganggap bisa membahagiakan. Maka perlu kita katakan bahwa uang tidak bisa membahagiakan. Yang membahagiakan adalah Allah. Uang bisa membahagiakan, berhajat kepada Allah. Tapi Allah bisa membahagiakan, tidak butuh kepada uang. Jika Allah menghendaki, uang bisa membahagiakan. Jika Allah menghendaki, uang tidak bisa membahagiakan. Jika Allah menghendaki, tanpa uang pun Allah bisa membahagiakan. La ilaha illallah. Jadi semua persoalan-persoalan kita ini bisa masuk. Taruh misalnya kita mau makan. Kita katakan nasi tidak bisa mengenyangkan. Yang mengenyangkan adalah Allah. Nasi bisa mengenyangkan, berhajat kepada Allah. Allah bisa mengenyangkan, tidak berhajat kepada nasi. Jika Allah menghendaki, nasi bisa mengenyangkan. Jika Allah menghendaki, nasi tidak bisa mengenyangkan. Jika Allah menghendaki, tanpa nasi pun Allah bisa mengenyangkan. La ilaha illallah. Inilah yang harus mantap. Jadi persyaratan pertama itu adalah iman. Yakin bahwa Allah adalah segala-galanya. Kemudian yang kedua, Rasulullah tunjukkan untuk antusalli salata al-maktubah. Jadi kau salat yang wajib-wajib salat saja. Artinya salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Itu saja kau kerjakan. Yang wajib-wajib saja. Artinya rukun Islam ini betul-betul hanya yang wajib-wajib saja kau kerjakan. Kemudian selanjutnya kau waktu tiaz zakatal mafrudah, dan kau keluarkan zakat yang wajib-wajib saja. Berapa yang wajib itu? Paling kan 2,5%. Artinya 2,5% itu tidak seberapa. Karena misalnya kita punya uang 1 juta, itu berarti dalam 1 juta itu zakatnya hanya 25.000 rupiah. 25.000. Jadi sangat sedikit. 2,5%. Tetapi ini pun juga banyak di antara kita tidak tunaikan. Padahal di dalam uang yang kita miliki itu ada haknya orang lain. Taruhlah misalnya kita punya uang 10 juta. Jadi 10 juta itu adalah milik kita. Tetapi ada 250.000 itu bukan hak kita. Itu haknya fakir miskin. Ketika kita mengambil itu, manfaatkan untuk diri kita, berarti kita saling kepada orang lain. Jadi 250 itu memang milik kita, tapi itu bukan hak kita. Harus diberikan kepada orang. Alhamdulillah ketika saya pernah memimpin unit pengumpulan zakat di kampus, itu waktu itu penentuan zakat profesi, di mana diputuskan oleh majelis ulama bahwa ya mereka yang berpenghasilan sekitar 7 juta itu sudah 7 juta per bulan, itu sudah wajib mengeluarkan zakat. Jadi kalau kita punya penghasilan 7 juta ya zakatnya paling 175.000. Jadi
Dari 7 juta itu 175.000 itu milik kita tapi bukan hak kita, makanya harus ditunaikan. Nabi hanya katakan kau keluarkan yang wajib-wajib saja. Anda mau sedekah, tidak mau sedekah, tidak jadi masalah. Pokoknya yang wajib kau keluarkan. Kemudian kau puasa pada bulan Ramadan, atau suma Ramadan, dan kau puasa pada bulan Ramadan. Kemudian waktu hajjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kau pergi haji jika engkau mempunyai kemampuan untuk itu. Itu saja yang disampaikan Nabi. Kemudian Nabi katakan, aku jamin surga kepadamu. Padahal iman saja, kerjakan sholat yang wajib-wajib, keluarkan zakat, kemudian keluarkan kau puasa Ramadan, naik haji, itu saja. Nabi tidak menekankan yang lain. Tapi perlu dipahami ini adalah persyaratan standar. Persyaratan standar. Artinya kalau kita mau masuk ke dalam kompleks itu namanya tipe standar. Nah, padahal Rasulullah dalam beberapa hadis juga menjelaskan kepada kita bahwa kalau kau minta surga, mintalah surga Firdaus. Nah, untuk surga Firdaus inilah yang ada persyaratan tahajud, duha, baca Quran dan lain sebagainya. Tapi khusus untuk mereka yang mengatakan dirinya super sibuk, cukup lakukan yang wajib-wajib saja. Dan salat, terutama salat ini, karena salat ini kan sangat penting. Kalau puasa kan sekali-sekali setahun. Kemudian ibadah haji apalagi. Jadi salat ini, dan salat yang dimaksudkan ini adalah salat berjamaah. Jadi mereka yang sibuk misalnya, ya nanti kalau orang sudah qamat baru berangkat. Habis salat, kemudian dia mau pergi, silahkan. Yang penting lakukan salat ini dengan berjamaah 5 kali sehari semalam di awal waktu. Itu sudah cukup. Tidak mau sunat tidak jadi masalah. Tapi ini harus dipegang kuat-kuat. Karena ada hadis Nabi mengatakan ahabbul amali ilallahi adwamuha wa inqalla. Amal yang paling disuka oleh Allah adalah amal yang rutin dikerjakan. Persyaratannya itu. Amal yang istiqamah dikerjakan, rutin dikerjakan sekalipun sedikit. Makanya kalau kita istiqamah tadi, salat berjamaah sekalipun hanya yang wajib-wajib saja. Kemudian zakat kita kerjakan. Kemudian kita puasa Ramadan, naik haji. Kemudian diperkokoh iman tadi itu. Maka Nabi katakan, jamin surga. Bahkan ketika Arab Badui itu, dari desa itu pulang, Nabi katakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, mau nggak kamu lihat calon penghuni surga? Karena tadi orang itu mengatakan, ya Rasul, apa yang engkau sampaikan kepadaku, saya tidak akan menambah dan saya tidak mengurangi. Itu saja yang akan saya kerjakan sampai saya meninggalkan dunia ini. Nah, maka ketika dia pulang, Nabi mengatakan, wahai sahabatku, mau nggak lihat calon penghuni surga? Inilah orangnya. Apabila dia konsisten dengan apa yang dikerjakan, yang diucapkan. Artinya dia hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, salat yang wajib, puasa yang wajib, zakat yang wajib, naik haji. Dia tidak akan tambah. Dan Nabi katakan, aku jamin surga kepadanya. Tapi untuk salat ini, itu adalah istiqamah dilakukan dengan berjamaah. Karena Nabi dalam hidupnya itu enggak pernah tidak salat berjamaah. Kalau ini dikerjakan, maka insya Allah jadi kita akan masuk surga. Jadi mudah sekali untuk kita dapatkan. Cuma karena mungkin banyak ketidakfahaman kita menganggap bahwa ini agama ini sangat berat. Padahal sangat ringan untuk kita kerjakan. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan pencerahan sedikit agar kita betul-betul menganggap bahwa agama ini sangat mudah dan semua ini kita bisa mengerjakan dengan baik. Namun bagi mereka yang menginginkan surga Jannatul Firdaus, maka harus banyak amal-amal yang lain yang harus menyertainya. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.